Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari memodifikasi style, membuat daftar isi, membuat daftar gambar, membuat daftar tabel, dan membuat daftar pustaka. Kita mulai ya. Pertama, memodifikasi style. Ini ya materinya. Nah, caranya bagaimana menerapkan gaya? Yang pertama, pilih tag yang ingin Anda format atau tempatkan kursor di awal baris ini. Jadi misalnya ini ada tag ini ya. Anggap saja ini judulnya, gitu kan, judul artikelnya, gitu kan. Nah, klik ditaruh di sebelah kirinya. Kemudian pilih grup style pada tab home ya. Tab home ini, kemudian pilih yang ini ya, pada panah drop down ini ya. Nah, kemudian ini akan stylenya ini akan tampil semuanya seperti ini. Kemudian Anda pilih ini. Nah, gitu. Itu caranya. Ini untuk title ya. Nah, gunanya apa sih ini sebenarnya? Nah, jadi kalau kita bikin laporan, kita wajib menggunakan ini ya, style ini wajib kita gunakan. Biasanya digunakan untuk bikin daftar isi, jadi biar otomatis. Nanti untuk subbab-subbabnya pilihlah yang ini, heading ini ya, pilih heading. Entah heading 1, entah heading 2, tergantung kebutuhannya. Nanti bisa dirubah, jangan khawatir ya. Jadi kalau ada pilih yang ini bisa ya, untuk subbab-subbab itu maksudnya ya. Nah, untuk contoh yang sekarang ini bikin ini di judul artikel, pilih ini title ya, otomatis nanti akan berubah. Jadi setelah dipilih, otomatis tag yang ada di sebelah kanannya kursor ini akan berubah sesuai dengan gaya yang dipilih atau style yang dipilih ya. Kemudian menerapkan style set. Jadi maksudnya kalau tadi kan milihnya itu per baris, ini baris ini itu dipilih, dirubah sesuai style ini. Kalau style set itu seluruhnya, seluruh halaman. Nah, jadi kita disediakan istilahnya template-nya gitu ya, modelnya ya. Style set termasuk kombinasi gaya title, heading, dan paragraf. Nah, ini sudah kombinasi, title-nya ada, headingnya ada, paragrafnya ada. Style set memungkinkan untuk memformat semua elemen dalam dokumen Anda sekaligus, bukannya memodifikasi setiap elemen secara terpisah ya. Caranya bagaimana? Nah, ini dari tab desain ya, klik panah drop down tadi ini ya, ini klik, otomatis stylenya itu akan tampil, style setnya akan tampil. Silakan dipilih salah satu, misalnya yang ini, klik gitu kan. Maka seluruh tag yang ada di lembar kerja ini akan menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan style set yang ini. Jadi kita tidak usah milih salah satu, jadi semuanya otomatis langsung berubah. Kita lanjutkan. Nah, mengubah gaya. Cari dan klik kanan style yang ingin Anda ubah dalam kelompok stylus ya. Lalu pilih modify. Nah, ini maksudnya, jadi kalau kita tidak cocok, ini misalnya dari yang ada itu ukurannya kurang besar, warnanya kurang pas, kurang cocok gitu, itu hurufnya kurang cocok misalnya. Ini bisa kita rubah. Nah, caranya bagaimana? Pilih di sini salah satu yang mau kita pilih, misalnya title ini kita pilih ya. Klik kanan ya. Kemudian pilih ini, modify tadi ya. Kemudian akan muncul kotak dialog ini ya. Kita bisa menyesuaikan ukuran hurufnya, jenis hurufnya, warnanya. Kalau sudah oke, ya, otomatis akan menyesuaikan yang kita pilih tadi. Otomatis tulisannya akan sesuai dengan pilihan Anda ya, perubahannya tadi ya. Kemudian menciptakan gaya baru. Nah,
Kalau yang tadi itu kan kita menggunakan dan merubah. Nah, sekarang pengennya kita membuat baru, style baru. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang pilih ini ya. Klik tanda panah di sudut kanan bawah, nah, yang ini. Kemudian pilih create a style. Jadi maksudnya buat baru, ya, buat baru. Kemudian sebuah kotak dialog akan muncul, masukkan nama style, misalnya namanya ini style 1 ya. Ya, Anda bisa langsung merubah ukurannya, jenis fontnya, warnanya di sini ya, dimodify ini ya. Kalau misalnya enggak, oke langsung. Kalau misalnya enggak ada perubahan, oke. Kalau mau ada perubahan, pilih ini dulu, baru selesai, baru nanti oke. Otomatis style 1 akan tambah di sini. Nah, itu, ya. Otomatis akan tambah di sini. Nanti kalau setiap kita nulis, ngetik, pilih yang ini, milik kita ini, ukurannya yang cocok dengan kita. Gitu ya. Gaya yang cocok dengan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan. Studi kasus 1 yaitu mengatur orientasi yang berbeda antar halaman. Jadi ini selanjutnya kita mengatur orientasi yang berbeda antar halaman. Mengatur orientasi yang berbeda antar halaman itu, jadi caranya bagaimana? Kita harus membuat section baru, ya, section baru. Jadi misalnya apa itu? Section pertama itu portrait, section kedua landscape. Nah, dengan adanya berbeda section, kita bisa merubah, ya. Tidak akan mempengaruhi halaman sebelumnya, gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, caranya gini. Membuat section baru. Untuk membuat section baru, gunakan menu ribbon, topic, layout, kemudian break. Nah, kemudian pada break pilih next layout. Ini kan, ya ini ya. Jadi di sini ada muncul nanti section 1, ini ada section 2. Nah, jadi kalau yang section 2 ini dirubah-rubah, tidak akan mempengaruhi yang di section 1. Ya, gitu. Untuk melihat apakah kita berhasil membuat section, caranya adalah double klik header. Nah, jadi kalau di klik di sini, klik gitu, otomatis nanti akan muncul ini tulisannya, ya, section 1 dan 2. Kalau tidak diklik di sini, tidak kelihatan masalahnya, ya. Kemudian setelah itu mengatur orientasi yang berbeda antar halaman. Letakkan kursor pada section kedua, lalu pada menu ini ya, ribbon, topic, layout, pilih ini menu launcher. Nah, ini pilih ini, ya. Kemudian dirubah jadi landscape. Nah, otomatis dia akan berubah, ya. Kemudian pilih landscape, ya. Terus oke, gitu. Nah, atau kita coba ya, misalnya gini. Ini kan satu halaman tuh ya, satu halaman. Ini misalnya kita ketik kata pengantar, misalnya gitu. Kemudian kita sini, nah itu kan. Kemudian kita layout, break, pilih next page. Nah, ini kan tidak kelihatan tadi sectionnya. Kemarin klik di sini. Nah, ini ada section 1, section 2. Nah, jadi kelihatan. Kemudian kita close ini ya, close. Kemudian di sini bisa kita rubah. Ya, ini tadi. Ya. Nah, ini kita bikin landscape. Oke. Nah, gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi halaman berikutnya. Ini misalnya kita buat lagi, misalnya di sini ada kata majemuk, bener ya? Nah, oke. Ini kemudian kita bikin lagi, misalnya break lagi, next page.
Nah, ini kalau kita klik di sini, ini ada section lagi, section 3. Nah, ini ini yang mau dipotret lagi. Nah, ini kita rubah lagi. Ini orientasinya. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nanti biar kalau mau orientasinya beda-beda, caranya begitu. Bisa ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian mengatur page number yang berbeda antar halaman. Nah, mengatur page number yang berbeda antar halaman. Nah, misalnya membuat page number di section 1 Romawi kecil. Nah, kecil ini yang terpisah. Nah, caranya arahkan kursor ke footer pada halaman pertama section 1, lalu pada menu ribbon pilih tab insert page number, lalu pilih page number yang sesuai. Nah, jadi di sini ya page number, misalnya di sini seperti ini ya. Misalnya pilih yang ini, bentuknya yang seperti ini misalnya. Ya. Misalnya pilih plane number 2 yang ini ya. Otomatis dia akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian karena secara defaultnya itu menggunakan format AK, maka ubah menjadi format Romawi kecil. Nah, caranya bagaimana? Pilih di page number lagi, pilih format page number ya, kemudian pilih ini. Klik di sini Romawinya di sini, klik ini kan I1 dan seterusnya. Startnya di mana? I1 ini kan. Dan pilih OK, otomatis di sini akan tampil I kecil di sini. Ya. Bisa ya? Kemudian membuat page number pada section 2. Misalnya caranya arahkan kursor ke footer pada halaman pertama section 2. Nah, ini ke halaman di section kedua, halaman pertama. Nah, format page number halaman ini mengikuti format number section sebelumnya karena demikianlah defaultnya. Nah, untuk mengatur agar berbeda dengan format sebelumnya, maka hilangkan keterangan same as previous, ini dihilangkan ya. Kemudian caranya ini ya, matikan link to previous. Jadi caranya gimana? Matikan ininya, link previousnya dimatikan, dicetik gitu ya, diklik. Nah, kemudian lakukan format page number. Ini dirubah jadi 1, 2, 3, mulai angka pertama, kemudian OK, gitu ya. Ya, bisa ya. Oke, kita coba praktekkan sekarang. Nah, kita praktekkan. Coba saya bikin ini. Nah, ini kan halaman pertama tadi misalnya ini kata pengantar. Nah, kemudian ini kan. Nah, di halaman ini misalnya kata majemuk. Gini ya. Oke. Nah, gitu. Ini untuk melihat di mana letaknya break, kita munculkan ininya. Nah, di sini kan next page-nya. Nah, ini kita misalnya biar enggak satu halaman, kita bikin misalnya ini kita tekan Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter untuk page break ya, page break. Jadi misalnya di sini misalnya apa tadi itu? Pengesahan misalnya. Nah, gitu misalnya. Nah, gitu. Kemudian di sini ya. Ya, caranya begitu. Nah, di sini misalnya kita mau bikin di sini tadi halamannya
halamannya misalnya di atas, misalnya kita pilih yang ini tadi kan di tengah kan contohnya. Kemudian ini kita rubah menjadi Romawi. Nah, ini kita rubah jadi Romawi. Startnya berapa? 1. Oke, gitu kan. Nah, ini ada I1, I2 ya. Karena kenapa I2? Karena ini masih dalam satu section. Ini kan dalam satu section ya, halaman 2 ini. Baru halaman berikutnya ada next page, berarti halaman berikutnya baru pengaturan yang beda. Nah, yang ini otomatis di sini langsung ke 3 ya, ketiga. Nah, biar ini enggak terhubung dengan sebelumnya, matikan yang ini, klik gitu kan tadi perintahnya. Setelah itu kita rubah ini menjadi mulai angka 1 di sini. Nah, ini startnya 1 ya kan. Oke, nah begitu ya, bisa ya. Oke, kalau sudah bisa, oke kita lanjutkan sekarang membuat daftar isi. Nah, menggunakan daftar isi built-in. Langkah-langkahnya yaitu siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Pada menu ribbon tab reference, pilih table of content, ini kan ya, table content. Di bagian ini table content, kemudian pilih yang ini, pilih salah satu template daftar isi yang tersedia. Nah, ini misalnya pilih yang ini, otomatis akan jadi seperti ini ya. Membuat daftar isi secara custom. Langkah-langkahnya yaitu siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Pada menu ribbon tab reference, pilih table of content, lalu pilih custom table of content. Nah, ini pilih ini custom. Maka akan muncul jendela table of content. Di sini kita bisa mengatur apakah nomor halaman dicantumkan dalam daftar isi, apa karakter yang digunakan untuk menghubungkan nomor halaman dan heading, format tampilan, serta berapa label heading yang ditampilkan dalam daftar isi di babnya 3. Nah, ini kita harus buat ya, Nah, tapi biasanya ini apa itu, untuk yang mudah memang otomatis, kalau memang dibutuhkan barulah kita buat seperti ini ya. Mengupdate daftar isi. Daftar isi yang telah dibuat tidak otomatis update menyesuaikan dengan perubahan konten dokumen, melainkan harus kita update secara manual. Jadi misalnya kita menambahkan tag, otomatis kan halamannya bisa bertambah ya, subbabnya bisa bergeser. Nah, maka perlu diupdate ya. Caranya gimana? Klik kanan pada daftar isi, kemudian klik update field. Nah, pada jendela dialog update table content, klik update back number only. Jadi kalau hanya nomor halaman yang berubah ya. Kalau misalnya subbabnya berubah juga atau ada tambahan, pilih yang ini ya. Kemudian oke ya. Menghapus daftar isi. Caranya gimana? Pada posisi kursor pada daftar isi, pilih tab reference dalam grup table of content, pilih table of content, kemudian remove ya, pilih remove ini table of content ya, otomatis oke, otomatis ininya akan terhapus daftar isinya ya. Bisa ya, kita coba praktekkan dulu sekarang. Nah, kita bikin daftar isi. Caranya bagaimana?
Kita buat misalnya gini, ini kita buat beberapa halaman ya. Jadi misalnya nanti ini judul, misalnya judulnya laporan apa itu, laporan penelitian misalnya, ini judulnya apa gitu nanti ya. Nah ini untuk covernya, halaman judulnya. Kemudian setelah itu kita bikin ini break next page, maksudnya apa? Jadi untuk di halaman cover itu, halaman depan itu tidak pakai nomor halaman ya, jadi kita buat begitu. Nah ini di section 2 ini nanti kita misalnya ini ada ini ya, lembar pengesahan. Nah ini jangan lupa ininya kita pilih yang ini, heading yang tadi, heading 1. Nah ini kan misalnya nanti ini kita bisa rubah hurufnya atau ukurannya atau warnanya. Misalnya kita mau rubah jadi hitam misalnya, bisa. Nah gitu ya, lembar pengesahan ini kita tengahkan misalnya. Kita sudah punya lembar pengesahan kan. Kemudian di halaman berikutnya kita kontrol enter ya. Ini kita bikin heading lagi, misalnya kata pengantar. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kita tengahkan, gitu kan? Nah, kemudian nanti isinya nyusul isinya ya. Kemudian kita kontrol enter lagi. Ini kita bikin daftar isi. Nah ini kita tengahkan. Kemudian kita kontrol enter lagi. Di sini kita bikin heading lagi, daftar tabel. Nah gitu kan. Nah ini kita tengahkan. Nah, kemudian kontrol enter lagi. Ini daftar belum ya, heading dulu. Sebenarnya kalau sudah diketik dulu nggak apa, di blok ya, atau diletakkan di kanan baru diklik ya. Ini kita klik dulu baru kita nulis daftar gambar gambar misalnya gitu ya. Nah ini kita tengahkan. Nah kemudian sampai di sini ini kita sudah punya 2 section kan ini ya. Ini kalau diklik di sini ada section 1 yang di cover tadi, ini section 2 yang ini. Kemudian kita mau ke bab. Nah, ini kita pakai section lagi ya. Di sini ya. Di sini kita layout lagi, break lagi, kemudian ini. Nah, jadi kalau kita klik di sini muncul section yang ketiga ya. Itu caranya. Kemudian di sini misalnya bab. Nah, ini kita pilih ini aja. Bab 1 Romawi ya. Nah, nah ini kita hilangkan dulu biar gak jelek tampilannya. Untuk bikin judul ya, itu kan antara bab dan judulnya kan dalam bentuk beda baris. Nah, caranya gimana? Dari sini tekan shift enter ya.
Nah ini shift enter, jangan di enter biasa, nanti di daftar isi jadi 2 baris. Jadi kalau shift enter, nah walaupun di sini 2 baris, di daftar isi tetap 1 baris. Jadi misalnya ini pendahuluan, ini kan. Nah ini kita tengahkan, nah gitu kan. Kemudian kita bikin lagi 1.1 misalnya. Apa itu tadi? Latar belakang kan belakang. Oke. Nah, nyusul misalnya tulisannya berdasarkan titik dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nanti isinya kalian tentukan sendiri. Misalnya enter. Di sini misalnya kita bikin lagi 1.2, kan? Misalnya ini biasanya rumusan masalah. Nah, itu ya. Nanti diketik sendiri isinya. Misalnya ini sudah pindah halaman, sampai pindah halaman ya. Nah ini bikin heading lagi. Di sini 1.3, nah, kan? Misalnya batasan masalah. Ini apalagi 1.4. Nah, misalnya kebaruan. Nah, misalnya gitu ya. Nah gitu. Ini kita sudah punya berapa halaman tuh? Ada 8 halaman. Nah, sekarang kita atur ya. Kita atur. Kita klik di sini ya. Back number. Kita letakkan di atas, misalnya pilih yang ini misalnya. Nah, ini kan. Kemudian kita pilih ini formatnya. Yang tadi apa? Romawi. Nah, startnya I. Oke, ini kan. Ini kita hilangkan link previousnya ini. Nah, jadi di halaman pertama ini kan ada tuh. Ini bisa kita hapus. Nah, tidak pengaruhi nanti judulnya. Nah, I1, I2, I3, I4, I5, 5. Nah, ini sekarang kita rubah yang ini ya. Ini kita hilangkan juga link previousnya. Kemudian kita rubah ini startnya 1. Nah, kemudian kita close. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita menuju ke daftar isi. Ke daftar isi. Mana daftar isi tadi mana sih? Nah, ini. Di sini ya. Pilih yang ini ya. Ayo pilih ini. Nah, pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, sudah jadi kan? Nah, bab 1. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Ini nanti kita edit ya. Kita edit. Kita jadikan maksudnya halaman, nanti kita letakkan di kanan. Nah, kita
kita letakkan di kanan, kita rubah hurufnya. Nah, misalnya 12 warna hitam. Bagus kan ya, sudah selesai ya. Untuk daftar isi kita sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan bikin daftar gambar. Nah, buat daftar gambar. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah membuat gambar, masukkan gambar dulu. Nah, caranya di menu ini ya, insert, kemudian picture ya, kemudian pilih gambar yang diinginkan, klik gambar, kemudian otomatis gambar tersebut muncul di lembar kerja ya, begitu. Kalau setelah itu baru kita bikin daftar gambarnya. Caranya bagaimana? Klik gambar, diklik ya, mana tadi? Klik gambar di sini. Ya, kemudian pilih insert caption. Nah, kemudian lalu akan muncul kotak dialog caption. Pilih labelnya sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya ini figur tabel ini ya. Di sini pilih labelnya figur karena gambar. Kalau tabel nanti untuk daftar tabel. Pilih figur, kemudian di sini nanti otomatis akan muncul tulisan figur. Ini bisa kita rubah ya. Kita rubah menjadi gambar. Nah, jika ingin membuat label sendiri ya, misalnya gambar atau tabel atau lainnya, maka klik new ini kan, new label, ditulis di sini gambar, kasih spasi. Jadi maksudnya biar nanti itu angkanya tidak nempel ya. Jadi gambar spasi kemudian oke, otomatis di sini akan seperti ini, ada jarak ya. Nah, letaknya di mana sih? Nanti posisinya di atas atau di bawah. Nah, kalau gambar letaknya di bawah dulu ya. Kalau tabel di atas ya. Udah, kemudian oke. Nah, otomatis muncul gambar kelinci di sini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bikin daftar gambarnya, caranya bagaimana? Pilih reference, kemudian insert table of figure ini kan. Ini diklik ya. Kemudian di sini pilih yang gambar ya. Pilih gambar, kemudian oke ya. Otomatis dia akan jadi seperti ini ya. Oke, kita praktekkan ya. Jadi kita perhatikan dulu di bab 1. Nah, misalnya ini ada gambar, kita pilih mana itu ya, gambar itu mana, clip artnya di mana letaknya? Pakai ini aja kalau gitu. Misalnya nah ini besar banget ya. Ini misalnya. Kemudian kita bikin lagi. Sini enggak ada clip art, mana apa guys, kita cari yang lain. Nah ini, nah, oke. Kemudian
Ini kan kita punya berapa gambar, 1 2 3 gitu kan. Caranya bagaimana? Klik di sini, gambar diklik dulu ya. Kemudian boleh gini, boleh klik, kemudian tadi ini insert caption ini ya, klik sini. Nah ini yang tadi itu, ini bentuknya betul gambar ya. Kemudian kita bikin label baru sini, namanya gambar spasi ya kan. Oke, otomatis dia akan muncul gambar spasi 1. Nah, ini misalnya kasih titik misalnya gini kan. Kemudian namanya apa ini? Nah, misalnya animasi. Nah, misalnya gitu. Letaknya di mana? Di bawah. Ya. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Nanti masalah huruf segala macam bisa dirubah nanti ya. Kemudian ini ya, klik kanan, mana tadi tulisannya tadi, ini gambar 2 titik, misalnya logo di mata, letaknya di bawah. Oke. Enggak cukup ya, ini kita naikkan ya, enggak apa, biar turun enggak apa. Kemudian yang ini klik kanan, ini 3 ini ucapan Idul Fitri. Nah, misalnya gitu. Oke. Nah, baru nanti boleh diatur apakah di tengah, apa di tengah misalnya, terus hurufnya hitam, nah, ukurannya 12. Nah, boleh diukur gitu ya. Nah, kalau sudah, yang penting kalau ini sudah, kita sekarang menuju ke daftar gambar, ya kan? Ini ya. Kemudian mana tadi? Ini kurang besar, tak besarkan dulu ya. Nah, mana menunya? Ya. Tabel tentukan. Oke, sini ya, reference insert table of figure. Tadi nggak muncul karena apa? Karena wordnya kita kecilkan, jadi mana menunya belum ketemu. Setelah dibesarkan ini baru kelihatan. Ini ya, klik di sini. Nah, kemudian ini pilih gambar ya. Kemudian setelah itu oke. Nah, gitu kan ya. Bisa kan ya, gampang, ini tinggal milih aja ya. Oke, kemudian untuk daftar gambar sudah selesai. Kita lanjutkan membuat daftar tabel. Oke, buat daftar tabel ya. Nah, caranya kita bikin tabelnya dulu ya. Misalnya tabelnya kita buat dulu ya. Setelah itu nanti kita blok ya, kita blok tabelnya. Cara ngebloknya gimana? Klik tanda plus di sini ya, otomatis dia akan ngeblok. Kemudian pilih insert caption ya. Nanti kita pilih yang ini ya, labelnya. Kalau belum ada kita pilih new label, kemudian kalian tulis tabel ya, spasi gitu kan. Nanti
di sini misalnya tadi tabel, namanya tabel apa, mahasiswa misalnya, terus oke, otomatis nanti akan tampil di sini ya. Baru nanti kita bisa atur penulisannya di tengah apa di kiri gitu ya. Nah, kemudian membuat daftar tabel caranya gimana? Caranya hampir sama dengan bikin daftar gambar. Pilih reference, pilih insert table of figure. Kemudian di sini pilih tabel, oke, otomatis akan terbentuklah daftar tabel ya. Dan sekarang kita praktekkan lagi ya. Sekarang kita bikin tabelnya dulu. Nah, ini misalnya ini tabel pertama. Kemudian di sini ya, di bawahnya sini ya. Nah, ini tabel kedua. Kemudian di sini tabel ketiga ya, sudah jadi kan? Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita untuk ngebloknya bagaimana? Nah, ini kan kita klik tanda plus. Ini kan, klik kanan, pilih insert caption. Nah, ini kita new lagi, ininya tabel spasi. Oke. Nah, ini titik daftar, kurang bagus, daftar animasi. Nah, ini ya, letaknya di mana? Di atas. Oke. Nah, ini kan nanti tinggal ngatur apakah dia tuh miring, ukurannya, warnanya apa, ukuran berapa, bisa nyusul ya. Kemudian untuk yang ini klik kanan, ini misalnya daftar logo kampus. Nah, misalnya nggak ada spasinya ya, kampus. Kemudian letaknya di atas. Oke. Kemudian yang ini klik di sini lagi. Ini tabel, kok tabel, daftar ucapan. Nah, oke, gitu kan. Nah, sekarang kita menuju ke sini, mana daftar tabelnya tadi ya. Oh, sini. Pilih ini, kemudian pilih insert table of figure ini, kemudian sini otomatis ini berubah tabel. Oke. Nah, selesai ya. Nah, setelah selesai, coba kita perbaiki dulu ininya, update dulu. Kenapa kok di-update? Karena dengan ditambah gambar tabel tadi kan bergeser subnya. Ini pilih update sini, update. Nah, number only, nah, karena tidak ada tambahan subbab atau lain-lain, hanya nomornya yang berubah. Nah, begitu caranya. Oke ya, bisa ya, tidak sulit ya. Oke, kita lanjutkan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Nah, membuat daftar pustaka, caranya masuk ke reference, citation, and bibliography, kemudian manage source. Ini kan, jadi ini reference, kemudian pilih ini manage source ya, bibliography dan manage source. Lalu akan muncul kotak dialog source manager. Di situ terdapat dua panel. Panel di sebelah kiri berisi master list, yaitu daftar sumber yang pernah kita buat sebelumnya. Di sebelah kanan adalah
panel current list, yaitu daftar sumber untuk dokumen yang sedang kita buka. Apabila kita sudah pernah membuat daftar sumber sebelumnya dan ingin menggunakannya lagi, tinggal pilih sumber yang dimaksud lalu tekan copy, maka daftar yang kita pilih akan muncul di current list. Jadi kalau ini kita copy, akan muncul di sini ya. Untuk membuat sumber baru, tekan tombol new. Nah, di sini terdapat banyak form isian untuk memilih tipe sumber yang diinginkan. Silakan pilih di tipe of source ini ya. Jadi apa sumbernya? Apakah berupa buku ya, atau buku section, itu maksudnya bab gitu ya, atau apa ya, subbab kali ya. Kemudian jurnal ya, artikel periodical atau konferen. Nah, misalnya yang paling umum adalah buku, jurnal, artikel atau jurnal atau konferen. Ya, ini yang kalau sudah dipilih salah satu yang sesuai dengan apa jenis sumbernya, kemudian klik OK. Nah, di sini setelah OK kita masukkan datanya, autornya siapa, kemudian judulnya apa, tahun berapa, kota mana, publishernya siapa, kemudian klik OK ya. Pada source manager akan muncul di panel sebelah kanan daftar sumber yang baru saja dibuat. Nah, ini yang tadi kita OK langsung muncul di sini ya. Jika ingin menambahkan lagi, lakukan hal sama seperti tadi. Kalau sudah, klik close. Kalau sudah, maksudnya sudah semuanya masuk ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tempatkan kursor di halaman daftar pustaka yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian klik bibliografi ya. Kemudian pilih yang ini. Ya, klik gitu. Otomatis daftar pustakanya sudah pernah kita buat akan muncul di sini. Sudah kita buat tadi muncul di sini ya. Bisa ya? Oke, kita coba. Misalnya kita bikin ini ya, bibliografi, pilih yang ini. Nah, kemudian ini yang sudah pernah kita bikin ya. Kalau mau bikin baru, pilih yang ini. Misalnya apa? Artikel. Nah, penulisnya siapa? Misalnya. Kemudian siapa lagi misalnya. Nah, kemudian begitu. Kemudian judulnya apa misalnya. Beramalan obat misalnya gitu kan. Jurnalnya terbit di mana? Misalnya di nama jurnalnya nih, dinamika.com misalnya gitu. Tahun berapa terbitnya? 2022. Halaman berapa? 20 sampai 32. Nah, begitu ya. Misalnya gitu. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini kan. Kemudian buat baru lagi misalnya. Misalnya ini proceeding. Jadi proceeding. Penulisnya siapa? Misalnya. Misalnya gitu. Judulnya apa?
sistem peramalan COVID-19. Nah, misalnya ya, halaman berapa? 100 sampai 100 berapa itu? 21. Nah, misalnya tahun 2022. Publikasinya di apa? Sentik misalnya, Sentik. Nah, kotanya Jakarta. Publisnya STI dan K Jakarta, misalnya gini kan. Oke, nah, kita sudah punya dua daftar pustaka ini, kemudian kita close. Nah, itu kan. Nah, kemudian kita ke bawah sendiri. Nah, ini kita kontrol enter. Nah, tadi kan kita belum nulis ya, kita belum nulis ini. Daftar pustaka. Nah, ini kan kita belum nulis tadi, ini kita tengahkan dulu. Nah, kemudian kita klik yang ini. Nah, ini. Nah, otomatis yang sudah kita buat akan tampil di sini ya. Gitu. Ini bisa kita hapus ya. Gitu ya. Nah, selesai ya. Nah, karena ada tambahan data pusaka, otomatis nanti yang atas akan dirubah, yang data listnya akan kita update. Mana tadi ini, karena ada. Nah, ini pilih yang ini. Nah, muncul daftar pustaka gitu. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, sudah ya. Untuk pertemuan kali ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.